koordinator. Jadi ada 2 diskusi sih hari ini ya, tapi nanti kita lihat diskusinya seperti apa. Karena saya kira waktu terbatas, yang pertama saya harus menjelaskan dulu mengenai topik yang ke-14 ini, kemudian di tengah-tengahnya mungkin ada satu diskusi dan di akhir ada satu lagi diskusi. Nah, caranya supaya walaupun mungkin tidak diharuskannya sih semua orang mengeluarkan pendapat, tapi saya lihat saja nanti kondisinya ya, kondisi kelas ini. Baiklah, kita mulai saja kuliah hari ini. Saya sharing dulu. Oh, ini, ntar. Jadi kenapa di pause bentar ya? Lihat dulu. Di pause. Alvina, apakah sudah terlihat ininya slides-nya? Halo Alvina, udah terlihat. Iya, tapi ini yang di terakhir ya Bu. Oh iya, sekarang udah saya slide yang pertama. Udah lihat? Sudah Bu. Oke ya. Jadi mengenai daftar hadirnya atau absensi, dan nanti berdasarkan nanti ada join discussion ya. Tapi join discussion nih, saya nggak tahu nih mau yang pertama atau kedua. Kita lihat saja sesi berikutnya yang kedua. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pandangan hidup ya, atau worldview. Nanti ada sedikit etika dan mengenai etika dan keberlanjutan lingkungan. Sebenarnya ini gongnya dari kuliah ini ya. Jadi kita bahas mengenai permasalahan lingkungan, kemudian mengenai konsep-konsepnya, kemudian di akhirnya kita setelah yang terakhir itu kan kita membahas bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir itu ya jadi gongnya ini adalah bagaimana sih sebenarnya kita sudah tahu permasalahan, kita sudah tahu bagaimana how to-nya ya, bagaimana menyelesaikan berbagai masalahnya itu mengenai lingkungan. Nah, tapi terakhir pada akhirnya itu semua itu tergantung kepada pandangan hidup kita sendiri. Maksudnya masyarakat di dunia ini mengenai lingkungan, mengenai bagaimana supaya lingkungan tetap walaupun ada semua pasti aktivitas yang pembangunan pasti ada, tapi tetap keberlanjutan lingkungan itu tetap dipertahankan. Jadi yang pertama mungkin ditekankan ini sebenarnya pada etika ya, etika. Tapi etika itu bukan hanya mengenai sopan santun, kalau di sini adalah etika mengenai pandangan seseorang mengenai keberlanjutan lingkungan. Baiklah, kita mulai saja. Nah, jadi yang pertama kita lihat mengenai worldview dulu ya, environmental worldview. Nah, ini kita kalau lihat di sini ini sebenarnya di Indonesia banget ya. Setahu saya ini diambilnya fotonya itu di Pasar Baru atau bukan, tapi ini di Indonesia pasti ya. Jadi ini kita lihat di sini bagaimana satu mengenai kesemrawutan ya, kemudian mengenai populasi, dan kemudian
bagaimana antara satu orang dengan orang lain itu sudah space-nya itu sudah sangat rapat sekali. Nah, jadi kalau dilihat di sini permasalahan yang di sini adalah mengenai tata kelola dan lain-lain ya. Tata kelola mengenai populasi dan bagaimana mengenai apa di manusia terhadap tidak hanya terhadap manusia yang lainnya tetapi terhadap environment. Nah, ini bentar, saya besarkan aja. Suka memperlambat tapi biasanya bentar. Tuh. Nggak bisa. Nah, environmental worldview. Jadi kita lihat apa sih yang disebut pandangan global atas lingkungan. Jadi sebenarnya suatu asumsi saja ya, suatu asumsi, suatu set karena tidak asumsinya tidak hanya A, B, C saja tapi banyak ya set asumsi dan keyakinan. Nah ini suka ada. Dan keyakinan tentang bagaimana alam bekerja. Bagaimana manusia harus berinteraksi dengan lingkungan. Jadi ini suatu yang setiap orang pasti berbeda ya. Kenapa cepat? Nah, jadi pasti berbeda dari satu orang ke orang lain, kemudian apalagi dari masyarakat dunia ya dari satu negara ke negara lain. Nah, ini apa yang membedakan satu pandangan dengan pandangan lain? Tentu saja etika lingkungan yang dimiliki. Tapi kalau yang disebut etika lingkungan yang dimiliki terlalu sangat abstrak ya. Jadi sebenarnya kalau kata saya sih, jadi seseorang itu bisa berbeda. Misalkan dia sangat concern banget terhadap lingkungan, tapi ada yang kalau kita kasih angka 1 sampai 10, misalkan ada yang 10 angkanya, ada yang 9, 8, 1 atau yang cuek misalnya hanya 1. Nah, biasanya nanti kita akan bahas bahwa pendidikan itu atau literate itu sangat penting untuk meningkatkan seseorang supaya lebih paham lagi dan paham. Dan tentu saja kalau makin banyak kita terekspos kepada masalah lingkungan, kesadaran kita biasanya kesadaran kita akan meningkat. Kemudian etika lingkungan. Kalau disederhanakan, apa yang dianggap, kalau etika itu menyangkut apa yang dianggap benar menurut kita, kemudian dan salah mengenai bagaimana kita men-treat atau memperlakukan lingkungan atau environment. Jadi kalau yang disebut environment itu kita tidak hanya abiotik saja ya, tapi kepada lingkungan yang biotik juga. Misalnya treatment kita terhadap makhluk-makhluk yang lain selain manusia, mulai dari yang besar sampai kecil ya, mulai dari kucing, tikus dan lain-lain. Bukan berarti kita harus misalnya sangat ini terhadap pers dan lain, tidak seperti itu ya, tapi kita lihat aja ini yang dari aspek yang lebih ekologis itu maksud saya. Nah, kita coba lihat di sini environment ethics, jadi keyakinan seseorang ya, keyakinan seseorang, etik kepala bahasa bahasa umumnya akan membawa kita kepada view kita mengenai environmental secara global ya. Mungkin asalnya kita berpikir secara locally ya, kemudian meningkat dan akhirnya kita melihat itu secara lebih besar, lebih global. Nah, ini yang akhirnya menentukan bagaimana tindakan atau perilaku terhadap lingkungan. Tidak hanya di sekitar saja, tapi biasanya kita mempunyai view atau environment world view yang anggap saja lah yang nanti kan ada dibagi-bagi ya, yang sudah sangat environmental minded banget, misalnya perilaku dia dimanapun berada pasti sangat-sangat positif atau pro banget lingkungan ya. Jadi pada akhirnya nanti akan perbedaan dari satu orang ke orang lain itu selain
literate-nya, kemudian pengalaman, pemahaman, dan bagaimana dia terekspos kepada ke lingkungan sendiri. Etika lingkungan, coba kita lihat di sini, etika lingkungan dan environmental worldview yang berbeda ya, tentu saja satu orang dengan orang lain. Kemudian dia melihat secara misalkan keseharian mengenai fenomena, fakta lingkungan, kemudian konsensus dan logika dan lain-lain, karena misalnya dia sudah pemahamannya sudah tinggi, nanti kita bisa bagaimana membuat suatu kesimpulan atau berpandangan mengenai suatu permasalahan ya, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau worldview itu ada kalau salah tiga. Yang pertama human centered environmental worldviews. Jadi ini human. Jadi kalau human jadi semua berpusat kepada manusia. Jadi yang diutamakan adalah fokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah planetary management worldview, kemudian stewardship worldview ya. Jadi yang pertama itu berpendapat ya. Jadi pendapat manusia atau pandangan manusia bahwa pengelolaan bumi sebagian besar itu adalah untuk manusia ya, untuk keuntungan manusia. Kemudian kalau yang berikutnya ini sudah lebih sudah agak berbeda yang pertama. Jadi yang kedua itu manusia memiliki tanggung jawab etika untuk mengelola bumi untuk keuntungan manusia sebisa mungkin tanpa merusak alam. Jadi ini yang pertama. Jadi ada dua jenis ininya. Ada yang sangat bahwa manusia itu yang keuntungan itu adalah semua untuk manusia ya. Yang kedua masih berpikiran bahwa untuk semua untuk keuntungan manusia, tetapi tanpa merusak alam sebisa mungkin. Kalau sebisa mungkin kan, kalau tidak bisa berarti ada yang disebut mungkin kan, kalau tidak bisa ya mungkin ada merusak alamnya ya. Oke. Berikutnya ini diterangkan satu persatu. Jadi ya planetary management worldviews. Nah, jadi kalau ini planetary management views itu jadi manusia udah bukan merupakan bagian dari sistem alami ya, dianggapnya itu. Jadi manusia terpisah, dan manusia itu yang paling penting dan mempunyai in charge, dan manusia dianggap mempunyai bukan tanggung jawab, kalau in charge itu berkepentingan untuk mengelola untuk kepentingannya. Kepentingannya itu bukan kepentingan manusia dan berbagai makhluk lain, tetapi manusia ya. Nah, di sini yang menarik sini adalah pandangan ini menyebutkan bahwa spesies lain hanya sebagai pelengkap, dan nilainya itu ditentukan oleh manusia sendiri ya. Misalnya udah terlihat manfaatnya ya, misalnya untuk misalnya hewan ternak udah diambil untuk kepentingan manusia, diambil dagingnya, diambil susunya. Nah, itu bisa dianggap mempunyai asas manfaat untuk manusia tinggi. Nah, itu jadi nilainya tinggi. Tapi ada misalnya berbagai organisme lain yang belum diketahui fungsi-fungsinya, misalnya ya organisme-organisme yang kecil-kecil, misalkan yang prosesnya itu untuk misalnya ada kelompok hewan yang detritus atau yang lain untuk melisis atau mengubah satu senyawa ke senyawa lain yang belum diketahui fungsinya ya, dianggapnya sebagai jadi tidak kurang nilai. Jadi ya prioritasnya, jadi maksudnya itu kepentingannya itu tidak ada buat manusia. Nah, kemudian mungkin untuk yang planetary management worldviews itu, jadi sistem yang digunakan itu sangat, kalau menurut ini ya high waste economy ya. Jadi energi dan ininya yang digunakan itu sangat banyak ya. Jadi kalau misalnya yang dipunyai atau yang ada di dalam lingkungan itu kualitasnya tinggi ya, mulai dari energi kemudian materi, tapi dengan sistem-sistem yang disebut high throughput economy itu jadi buangan sampahnya banyak ya. Kemudian outputnya yang ke lingkungan itu rendah ya, dari quality and waste-nya, dan ini banyak waste and pollution-nya banyak.
Nah ini yang mungkin yang dari pandangan yang dari planetary management ini, jadi dianggapnya bahwa yang ada di bumi ini sumber daya alam itu selalu ada, selalu melimpah, potensi ekonomi tidak terbatas, dan dianggap bahwa misalnya pertumbuhan ekonomi itu harus selalu dianggap baik ya. Nah ini, tapi kalau kata saya sih dengan banyaknya dengan dia diekspos banyak ke berbagai masalah lingkungan, suatu saat mungkin saya kurang tahu sih apakah masih banyak yang seperti ini, tapi lama kelamaan saya kira dia juga tidak akan seperti ini ya. Karena keberhasilan manusia bergantung pada sejauh mana ia dapat memahami, mengontrol, dan mengelola sistem. Jadi dia harus tahu betul misalkan manfaat, misalkannya dari berbagai organisme itu ya, dan manfaat jasa ekosistem juga ya, organisme lain jasa ekosistem. Kalau dia sudah paham mungkin, nah ini mungkin dia akan lebih menilai tinggi suatu organisme yang dianggap rendah, kecil, dan itu tapi sebenarnya mungkin manfaatnya banyak. Siapa ini ya, sangat realistis sebenarnya ya, tapi ada beberapa hal yang terlalu pede, jadi potensi ekonomi tidak terbatas, dan sumber daya alam, modal alam itu tidak pernah habis ya. Kalau ini berikutnya, yang berikutnya adalah, nah ini manusia memiliki tanggung jawab etika sebagai manajer. Kalau yang pertama mungkin sebagai penguasa ya yang mendominasi, kalau ini sebagai manajer, jadi mengelola, yang kesuksesannya ditentukan oleh sebaik mana manusia mengelola alam. Kemudian tidak, tapi masih percaya pandangan bahwa kemudian sumber daya alam tidak akan pernah habis ya. Tapi ada ininya, yang positifnya adalah walaupun demikian harus digunakan secara hemat lah intinya. Nah ini yang lebih positif, ada positifnya dibandingkan yang tadi itu adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, menentang pertumbuhan ekonomi yang berbahaya bagi lingkungan nih. Tapi tetap saja bahwa manusia ini, kalau menurut ini ya pandangan ini, stewardship ini, manusia itu tetap yang paling tinggi dibandingkan dengan organisme yang lainnya. Bagi spesies yang lebih tinggi dan penting dibandingkan organisme yang lain, ini yang stewardship. Berikutnya yang kedua adalah environmental wisdom worldview. Nah ini kritik human-centered view, fokus pada ini, pada dibutuhkannya pengakuan bahwa semua bentuk kehidupan memiliki nilai sebagai anggota biosfer, terlepas dari potensi atau penggunaan aktualnya bagi manusia. Nah ini. Jadi kritik human center itu worldview fokus pada ini. Semua kan kalau ini dianggap penting, tapi tidak berdasarkan asas manfaat bagi manusia. Nah yang dikritik oleh ini human centered worldview, yang ini environment wisdom ininya dikritik. Karena memang kita kan memang banyak sekali organisme, tapi kita tidak tahu mana yang actual banyak manfaatnya, tapi kita tidak tahu di masa yang akan datang yang mana gitu ya. Karena pengetahuan kita dan mungkin kita penelitian atau riset kita belum dibandingkan dengan yang ada di bumi ini mungkin belum begitu banyak ya. Jadi kita sebenarnya mengenai banyak yang belum tahu. Kemudian environmental wisdom worldview, ini life centered ya. Jadi life centered itu semua makhluk hidup itu penting. Kemudian kalau earth center itu fokus pada keseluruhan bumi ya, earth center. Jadi keseluruhan bumi dan seluruh makhluk hidup itu yang wisdom. Makanya ininya juga pandangannya juga disebutnya ya wisdom worldview. Nah ada beberapa prinsip dasar dari wisdom worldview ini. Yang pertama, nah kalau yang tadi manusia itu di luar dari sistem alami, kalau ini manusia itu termasuk dalam bagian sistem alam ya. Kemudian, nah semua yang ada di alam memiliki nilai intrinsik.
ya terlepas dari misalnya apakah dibutuhkan atau tidak manusia. Artinya satu organisme dengan organisme lain itu sebenarnya ada hubungan dan yang jika terputus hubungan itu misalnya kita akan suatu akibatnya mungkin tidak secara langsung ya. Misalkan sekarang misalnya ular jenis-jenis ular tertentu sudah tidak ada. Mungkin kalau yang kata yang view yang pertama mana enggak apa-apa hilang juga, tapi mungkin yang kayak environment wisdom dia akan lebih memahami mulai dari misalkan jejaring makanan dan lain-lainnya. Kemudian semua organisme memiliki hak untuk hidup ya, semua organisme memiliki hak untuk hidup. Nah, kemudian sumber daya atau modal alam terbatas. Kemudian yang dibatasi oleh tentu saja kita tahunya potensinya ya sampai di mana yang dihubungkan dengan aktivitas ekonomi manusia juga. Beberapa bentuk pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi lingkungan. Nah, beberapa bentuk. Jadi tidak semua pertumbuhan ekonomi itu positif untuk lingkungan ya, karena seperti kita lihatlah kita alami sendiri ya bahwa emang banyak mungkin yang manfaat, tapi saya nggak tahu banyak berapanya itu belum ada penelitian apakah sebanyak 50%, 60%, tapi intinya pasti ada ya beberapa aktivitas atau pertumbuhan ekonomi itu secara ekonomi menguntungkan, tapi untuk lingkungan itu mengakibatkan kerusakan atau degradasi. Kemudian kesuksesan hidup manusia tergantung pada kemauan manusia untuk bekerja sama. Nah ini, jadi sebenarnya ini intinya nih, kesuksesan hidup manusia tergantung kepada kemauan manusia untuk bekerja sama dengan bumi atau alam. Nah ini yang buat saya menarik nih. Jadi bagaimana supaya tetap sustain, bumi tetap sustain, kita harus tahu berarti kan kalau kita bisa kerjasama dengan lingkungan atau bumi, berarti kita harus tahu bagaimana bumi atau itu alam bekerja. Artinya kita harus tahu konsep-konsepnya ya, seperti apa misalnya. Yang kita sudah bahas pada hampir perkuliahan di awal yang mengenai konsep-konsep tersebut. Nah itu tadi mengenai, ternyata bukan 3, berarti hanya ada 2 ya. Jadi tadi yang worldview-nya itu ada 2 di sini ya, 2. Jadi yang pertama itu yang sangat human banget, human centered environment view yang ada 2 ya, terbagi 2, yang planetary dan stewardship. Kemudian yang kedua itu adalah environmental wisdom worldview ya. Nah, sekarang kita lihat apakah pendidikan itu penting ya untuk kita lebih aware mengenai lingkungan. Kita lihat sini ya. Peran pendidikan dalam isu lingkungan hidup. Nah, ini kerusakan sistem pendukung kehidupan. Nah, diantaranya itu karena keacuhan atau ignorance, tapi sebenarnya karena ketidaktahuan juga bisa terjadi ya kalau menurut saya sih. Kalau keacuhan itu sebenarnya tahu mungkin tapi pura-pura nggak tahu. Kemudian salah satu cara mengatasi keacuhan adalah dengan pendidikan. Pendidikan untuk menciptakan environmental literacy yang bagi masyarakat luas ya. Jadi tidak hanya yang disebut masyarakat luas itu jadi masyarakat yang mungkin tidak sempat mengenyam pendidikan atau hanya beberapa bagian dari bukan beberapa bagian, hanya sekolah beberapa tahun dan seterusnya. Kalau disebut masyarakat itu adalah semua masyarakat yang sekolah atau tidak sekolah intinya gitu ya kasarnya. Kemudian selain itu tidak hanya lewat pendidikan, sebenarnya bisa ditambahkan atau belajar dari alam, learning from nature ya. Jadi bagaimana sebenarnya kalau masyarakat yang petani-petani yang dulu itu sebenarnya mereka kalau kata saya sih lebih awareness mengenai atau literasi mengenai environmentnya cukup bagus, cukup tinggi ya. Cuma mungkin ininya tapi bisa juga
biasa-biasa aja. Tapi kalau yang awal-awalnya itu ya yang pertanian zaman dulu itu kan dia harus langsung berhadapan dengan alam. Jadi dia pasti tahu mengenai bagaimana alam bekerja ya. Nah, jadi intinya itu belajar dari alam itu eh, bekerja selaras dengan alam, ya bukan melawan alam. Supaya tetap ini ya keberlanjutan manusia. Dan ini ada hubungannya dengan keberlanjutan manusia, lingkungan dan keberlanjutan manusia nih. Artinya eksistensi manusia ya. Kalau kita paham mengenai makin banyak kita paham mengenai lingkungan, kita makin tahu bagaimana caranya beradaptasi dengan lingkungan ya. Nah, ini nanti sebentar lagi diskusi nih. Environmental literacy. Masyarakat dengan environmental literacy harus mampu menjawab pertanyaan serta memiliki pengetahuan sebagaimana nampak pada diagram di samping. Sebagai peserta kelas yang telah mengikuti perkuliahan pengetahuan lingkungan, jawablah pertanyaan di samping dan bagikan jawaban secara bergiliran di kelas. Ini kalau yang seperti yang diinginkan itu mungkin agak terlalu lama ya. Jadi saya mungkin tidak akan seperti itu caranya ya, tapi saya ingin kita melakukan juga diskusi supaya kita kita saling mengingatkan, dan saya juga ingin tahu pemahaman kalian sampai seberapa jauh sih gitu ya setelah mengikuti kuliah ini 3 bulan lebih ya, kita mengikuti kuliah ini lebih dari 3 bulan. Bagaimana sih pandangan kalian? Mungkin ini yang hadir di sini ada 37 orang. Bentar ya, saya lihat dulu. Ini harus dipikirkan. Nah ini mungkin saya akan bertanya aja kepada yang dapat ini aja, dapat lotre dari lotre sih. Coba lotre, masa lotre. Anissa Meliana Safitri. Halo Anissa. Iya Ibu. Kamu pertanyaan yang pertama aja yang gampang. Coba Anissa. Tadi boleh tolong ditampilin lagi nggak slide-nya tadi ya? Oke. Nomor 10 ya. Mana? Nah, nih. Kamu yang pertama. Ini konsepnya udah ada nih. Bagaimana kehidupan bumi bertahan? Kalau menurut saya dari semua makhluk hidupnya harus seimbang gitu Bu, kayak jangan ada yang terlalu dominansi, jangan ada yang terlalu sedikit juga. Jadi memang apa yang sudah ada jangan sampai hilang. Nah kalau misalnya dari sisi manusianya mungkin bisa menerapkan kayak ekonomi sirkular gitu Bu. Jadi kalau misalnya memang mau memanfaatkan apa yang ada di alam, bisa meminimalisir limbah yang diproduksi dan materi yang digunakan itu bisa sedikit mungkin gitu Bu untuk dimanfaatkan secara sirkular. Tapi secara ekonomi juga masih bisa dapat kayak gitu Bu. Kalau secara konsep mungkin jangan Anissa ya, Anissa nunjuk coba temannya aja yang ada biar cepat. Kalau secara konsepnya yang sudah kita ajarkan apa ya coba? Kamu tunjuk siapa Anissa? Siapa? Baskara aja nih Bu. Baskara terus Baskara, ayo Baskara. Yang ada di layar itu Bu. Kenapa? Selalu Baskara ini. Coba kamu ini konsep-konsepnya ya, bukan yang tadi kan penjelasan lebih detailnya, tapi konsep yang telah kita pelajari. Bagaimana sih bumi ini bisa sustain nih sampai saat ini, dari ya sejak berdiri sampai saat ini masih ada proses apa saja, coba konsepnya. Yang ini bukan sih Bu, yang mengenai bagaimana kita mengelola bumi itu bukan sih Bu. Coba yang apa, coba kamu sebutkan. Bagaimana bumi itu bertahan, enggak hancur nih. Sekarang itu apa yang sebenarnya yang ada terus menerus? Satu, apa? Adanya apa? Sebentar Bu. Masih ingat nggak yang awal banget kita pelajari? Ini mah konsep banget ya, konsep banget nih. Kalau tadi Anita lebih menjelaskan ke
kalau implikasi atau bagian how to sustain. Tapi ini mah kok bumi itu dari sejak berdiri, sejak berjuta-juta tahun aja sampai sekarang masih ada loh gitu. Life-nya tetap ada. Apa sih sebenarnya? Ayo apa? Sebenarnya saya juga Matahari awalnya, ya, satu saya bantu aja sinar matahari ya. Terus oke. apa lagi coba? Sebenarnya awalnya saya juga kepikirannya sama dengan Anissa bagaimana kita mengelola buminya dan Enggak, ini bukan. berarti kalau menurut Lebih ke kita, ini bumi itu kenapa sok ayau? Kenapa ayau? Masih berarti ada dari dulu kenapa sampai bumi ini sekarang bertahan ya. berarti mulai dari sumber dayanya yang masih tetap ada. Kan tadi Ibu bilang mulai dari ada matahari, berarti Matahari ya. selain Terus dari apa lagi? matahari Yang berarti besar-besarnya aja. oh ya udah selain dari matahari berarti adanya sumber daya seperti salah satunya untuk menjaga seperti makhluk seperti kita manusia atau makhluk hidup seperti lainnya mungkin adanya udara yang berisi seperti oksigen dan kalau misalkan untuk tumbuhan seperti adanya karbon dioksida atau mungkin dari segi sumber dayanya ya Bu, dari segi sumber daya apa Sumber yang daya. Kemudian ada apa lagi? Yang terus berputar. Siklus. Ada siklus dan ya ada siklus siklus apa? seperti ada siklus energi, ada siklus Siklus energi apa aliran energi? ada aliran energi, ada siklus ada Apa daur kalau siklus? material, ada daur Nah, itu. seperti itu. Ya, jadi sebenarnya tanpa manusia bumi itu akan tetap ada ya sebenarnya ada ya. Terus berbagai organisme yang dan lain-lainnya itu sebenarnya yang ingin dijelaskan. Kamu jawab nomor 2 aja kalau gitu Bas. Bagaimana Anda sebagai manusia berhubungan dengan bumi dan makhluk hidup yang lain? Ini lebih ke apa? Dirimu ya, bagaimana Anda kan tanya juga bagaimana Anda sebagai manusia berhubungan dengan bumi dan makhluk hidup lain. Ya itu Bu, sebenarnya bagaimana berhubungannya ya kita harus Nah, berhubungan secara berdampingan karena ya, bagaimanapun kita memperoleh sumber daya itu kan dari makhluk hidup lain dan dari alam juga dan dari bumi. Jadi bagaimana saya mengelola kan di sini pendapat saya bagaimana saya mengelola pendapatmu iya. Nah, bagaimana saya bisa mengelola sumber daya yang saya punya agar tidak hilang gitu Bu, agar tidak tereksploitasi ataupun sumber daya itu tidak bisa digunakan lagi. Mungkin seperti itu sih Bu. Kalau dengan makhluk lain gimana? Ya Makhluk hidup lain dengan gimana? makhluk lain berarti karena kita menggunakan sumber daya yang sama berarti jangan sampai ketika kita menggunakan sumber daya yang sama mengakibatkan makhluk hidup lain tidak memperoleh sumber daya itu sih. Bisa dicontohkan nggak? Oh, dicontohkan. Kita sharing apa dengan makhluk lain coba misalnya. Dengan apa ya Bu? Sebenarnya mungkin dengan saya agak dengan spesies yang sama aja lah kamu. Dengan spesies yang sama. Dengan spesies yang sama berarti sesama manusia kan? Iya, gimana dengan coba? Sesama manusia berarti misalkan dari segi makanan, misalkan masih banyak orang yang kekurangan makanan. Nah, bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Kayak misalkan orang yang kekurangan makanan kita bagi makanan apabila kita mempunyai makanan yang berlebih, misalkan itu contoh yang paling sederhana sih Bu. Bagaimana kita mengaplikasikan kita bisa membagi makanan, contohnya itu sih Bu. Kan sumber daya yang paling utama bagi manusia itu dari segi makanan ataupun misalkan dari ini mungkin contohnya agak cukup kompleks ya. Bagaimana kita menggunakan sumber daya seperti kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu kan hubungannya dengan bagaimana udara di bumi kan ya Bu. Misalkan dia mempengaruhi polusi dan itu kan mempengaruhi makhluk hidup lain. Nah, misalkan kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor itu kan juga berpengaruh ke makhluk hidup lain, bukan hanya ke manusia saja tapi ke organisme-organisme lain, mungkin seperti itu Bu. Oke, bagus ya. Kamu nunjuk satu orang, coba. Satu orang ya Bu. Ini bebas Bu, perempuan atau laki-laki? Ya bebas, jangan pilih-pilih, malah jangan pilih-pilih. Oh oke Bu, saya cepet. pilih yang paling atas saja mungkin Bu. Silakan cepet. Siapa? Alvina aja Bu. Oh Alvina, coba Alvina nomor 3. Dari mana asal barang yang Anda ini, kemana akan pergi? Nah ini gimana coba? Dicontohkan aja lebih langsung ya.
Iya, Bu. Coba Alvina. Mungkin pendapat saya karena kan Anda ya, contohnya mungkin seperti makanan ya, Bu. Makanan saya dapat dari alam, dari tumbuhan, dari hewan. Lalu kemana dia akan akan selesai, mungkin bisa disebutnya tuh waste ya, Bu. Jadi contohnya ada sampah organik, sampah anorganik, atau yaitu yang anorganik itu yang kayak plastik, terus ternyata malah dia jadi merusak lingkungan dengan dibuangnya ke laut gitu, Bu. Jadi mengganggu siklus biogeokimia yang sudah dibuat oleh bumi. Contohnya apa tadi kamu contohnya ambil apa? Contohnya apa? Kalau untuk yang mengganggu siklus biogeokimia, menurut saya itu Bu, yang sekarang kan CO2 makin banyak di dunia, tapi pohon-pohon ditebang, jadi siklusnya terganggu dan jadi siklus karbonnya juga terganggu. Siklus karbon ya. Kamu nunjuk siapa sekarang? Jangan pilih-pilih nanti soalnya harus semua kebagian nih. Alvina nunjuk. Saya nunjuknya Anju, Bu. Anji. Anju. Anju. Nah, dia kayaknya terus-terus dan ada orang-orang yang terus itu. Coba kamu nomor berikutnya. Oke, Apakah itu environmental wisdom? Apakah itu environmental wisdom? Ya, environmental wisdom itu kalau kita artikan ya dengan konsep yang kita sudah pelajarin adalah mana kearifan lokal ini menjadi dasar untuk membentuk suatu konsep yang keberlanjutan ya dalam kita menjaga lingkungan. Nah, kalau misalnya dalam pengaplikasian secara realnya adalah ketika kita menjaga alam ataupun memanfaatkan sumber daya itu harus memerhatikan beberapa poin-poin ya. Misalnya yang paling mudah adalah adanya misalnya AMDAL. Ketika kita ingin melihat satu lingkungan, maka ada beberapa analisis mengenai dampak lingkungan akibat adanya suatu misalnya introduksi ke suatu lingkungan gitu. Jadi sesuatu yang kita ingin manfaatkan dari lingkungan ini harus mempunyai beberapa konsep-konsep keberlanjutan. Agar apa? Agar kedepannya sumber daya ini tetap terjaga dan lestari. Mungkin itu Bu untuk dari saya. Bagus ya. Kamu nunjuk siapa sekarang Anju? Oke, mungkin sebentar saya lihat dulu. Bisa Alia. Alia silakan Alia yang nomor tadi wisdom udah. Nah, ini ditanya nih. Apakah environmental worldview Anda? Jadi tadi apa nih? Kamu yang mana nih sekarang? Berarti kayaknya yang environmental wisdom worldview. Ya, mengapa Anda ada contohkan bahwa Anda telah bisa dikategorikan seperti itu? Soalnya ayo apa? apa ya? Lihat aja listnya, kamu sudah melakukan banyak enggak? Apa saja yang telah dilakukan? Coba dilihat yang slide tadi ada mana bentar. Bentar ya, saya lihat karena saya mengetes ini bukan ngetes. Yang world view. Oh, ini lambat banget ininya geraknya. Harus dikecilkan berarti. Planetary, kamu bukan planetary ya? Ini, sorry ini berarti ini. Nah, coba mana yang sudah kamu lakukan? Mana coba? Bukan dilakukan, ini apa keyakinan kamu terhadap ini yang mana saja? Mana coba? Yang manusia itu bagian dari sistem alam gitu. Gimana kalau kamu bisa meyakinkan kita bahwa kamu bagian dari alam? Coba. Karena manusia itu nggak bisa lepas dari alam karena kita hidup di alam, jadi memanfaatkan segala yang di alam dan menjaga agar alamnya juga tetap sustain gitu. Nah,
Yang berikutnya jangan 1, apalagi coba 3 aja coba. Ambil dari sana 3. Yang menurutmu ini yang kamu yakin banget. Ini Coba. Bu, yang semua organisme itu memiliki hak untuk hidup. Jadi kita nggak boleh mengeksploitasi, misalnya untuk bahan makanan kita nggak boleh mengeksploitasi terlalu berlebihan gitu dari makhluk hidup yang lain, karena mereka juga mempunyai hak untuk hidup gitu Bu. Satu lagi, coba satu lagi. Dari yang ini apa saja ya? Coba kamu ya. Nah, coba. Mana ya? Mungkin yang dari sumber daya alam atau modal alam yang terbatas, jadi karena terbatas kita nggak boleh mengeksploitasi, tadi masih ke situ sih Bu. Jadi harus memanfaatkannya secara sustainable, biar sustainable gitu. Contohnya apa yang terbatas dan kita harus hemat, intinya apa ya? Misalnya kayak sudah dibahas pada sebelumnya, kuliah sebelumnya jauh. Banyak ya yang kita punya yang terbatas. Apa ya? Ini Bu, bahan bakar fosil misalnya. Ya, jadi karena pembentukannya juga lama, jadi kita nggak boleh menggunakannya dengan sembarangan gitu, karena nanti bisa jadi habis, nggak bisa dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya gitu. Oke, makasih. Alia nunjuk siapa satu orang. Satu orang siapa aja, nggak usah ditanya orangnya mau enggak. Langsung aja. Langsung. Siapa? Poni. Poni aja, jangan yang sudah bicara ya kalau bisa. Poni, coba Poni. Poni bagian tadi worldview Anda. Nah ini yang apakah tanggung jawab lingkungan Anda sebagai manusia, tanggung jawab lingkungan? Kan tadi udah disebutkan, Bu. Ya, coba apa? Anda sebagai part of the environment ya, jadi apa sih tanggung jawabmu? Oke, jadi mungkin kalau boleh klarifikasi, berarti maksudnya tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap lingkungan gitu ya, Bu? Ya, betul. Oke. Kalau menurut saya secara pribadi, karena kita seperti yang tadi teman-teman jawab juga, di mana kita hidup berharmonisasi dengan aspek-aspek lingkungan lainnya, bisa dibilang kita hidup di bumi ini dalam tanda kutip sudah disediakan oleh berbagai makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan atau hewan lainnya untuk memenuhi keperluan kehidupan kita. Maka kita harus memiliki tanggung jawab dan juga responsibilitas untuk menjaga mereka gitu, Bu. Seperti kita tidak boleh mengeksploitasi tanpa memikirkan tanggungannya, dan kita juga harus melindungi dan melestarikan. Serta juga bisa dibilang tidak boleh untuk terlalu egois, karena seperti yang kita tahu, memberdayakan lingkungan dapat saja baik bagi ekonomi, namun tidak baik bagi lingkungan itu sendiri. Maka kita juga harus melakukan segalanya berdasarkan seperti tadi yang sudah dijelaskan teman-teman. Mungkin dari saya itu dulu. Kamu tunjuk satu orang nih, siapa? Jovian. Coba Jovian ya, kamu belum pernah berbicara. Jovian, ini saya pertanyaannya, apakah environmental worldview Anda apa? Coba, Jovian. Maksud environmental worldview-nya yang kayak gimana ya, Bu? Kan tadi udah dijelaskan. Saya jangan ditanya dong. Kamu kan ada 2. Kamu yang mana coba? Kamu tadi nggak dengerin ya?
Apa Enggak, tadi dengar? aku ke-kick tadi, Bu. Oh gitu. Coba Iya. ini aja. Oke, saya ini ya. Jadi sebenarnya kalau ini secara dikategorikan itu ada dua. Mhm. Yang pertama, bentar, human center dan human centered environmental worldviews, dan ini yang dua itu yang environmental wisdom worldview. Kamu yang mana? Kayak yang wisdom, kalau saya Oh, sendiri, saya yang wisdom sih, Bu. Oke, wisdom. Nah, yakinkan kami bahwa kamu bisa dikategorikan sebagai environmental wisdom worldview. Apa? Bisa dilihat dari Maksudnya sini kayak nih. tindakan yang udah dilakuin gitu ya. Bisa, atau kamu yakin, nah ini kan ada prinsip dasarnya katanya yang ini. Mana yang kamu yakin betul kamu udah mengimplikasikan atau yakin dalam arti kamu meyakini ini misalnya yang konsep prinsip dasar ini. Coba Itu 3 kalau saja menurut, sebutkan aja. ya kalau Coba. menurut aku kan, kalau yang wisdom worldview ini kan kayak dibilangnya kan fokusnya ke seluruh makhluk hidup gitu. Jadi menurut aku tuh kayak kita pakai lingkungan, terus kita kayak pakai itu menjaga, kayak jangan sampai merusak, tapi kita juga akan, kalau kita butuh kita harus pakai, ya kita akan pakai juga gitu. Menurut aku sih gitu, Bu. Terus apa lagi? Kalau dari prinsip dasar aja, jangan kemana-mana jawab. Ah, Silakan. Apa coba? Yang tadi satu bagian dari lingkungan. Terus apa lagi? bentar, Yang ini aja, supaya tidak yang kemana-mana, kanan. pakai prinsip dasar ini. Pakai prinsip dasar ini aja. Terus itu apa? Kalau yang aku lihat yang paling kayak mencolok sih itu yang semua organisme memiliki hak untuk hidup. Nah, coba lebih elaborasi gimana tuh? Misalnya kayak pengen kita kayak apa? Kayak nggak boleh yang membasmi nyamuk gitu loh. Kita kayak kalau bisa tuh jangan kayak yang sampai semuanya kita ilangin, bener-bener ilangin gitu. Jadi kita kayak ngebunuhnya nggak semua gitu. Setahu aku sih kalau yang basmi nyamuk itu ada prinsipnya juga, nggak boleh langsung bunuh semua gitu. Satu lagi, coba nyamuk jangan dihabisi, sisakan satu biar bertelur lagi. Oke, yang berikutnya satu lagi coba. Satu lagi. Itu ya, kesuksesan hidup manusia tergantung pada kemauan manusia untuk bekerja sama dengan bumi. Coba dielaborasi. Palingan kayak yang pertama aku bilang tadi sih, Bu, yang kayak kita berusaha jaga alam, tapi kita juga ngambil alamnya gitu. Gimana? Ulangi coba, tolong diulangi lagi. Yang kayak kita tuh bisa ambil alam kalau kita butuh, tapi kita juga harus nggak boleh sampai ngerusak gitu. Jadi bagaimana supaya tidak merusak, gimana ya caranya ya? Misalnya nebang pohon nggak berlebihan, atau kita nanam ulang gitu biar tumbuh lagi. Baiklah, kamu nunjuk siapa sekarang? Temanmu, nggak usah milih lah, siapa aja yang Iya. ada di depan. Siapa? Kania, Bu. Kania, coba. Halo Kania. Ya, Bu. Bentar ya, tadi worldview ditanyakan, sorry, pertanyaannya. Worldview sudah. Apa yang wisdom tadi udah, saya mau nanya yang lain aja coba. Nah ini aja, dari mana asal barang yang Anda konsumsi dan kemana akan pergi setelah digunakan? Coba dalam kasus ini aja lah, kamu pakai contoh yang ini, yang real ya, bisa kita bayangkan. Coba. Ya, Bu. Jadi menurut saya kalau misalkan dari mana barang yang Anda konsumsi dan kemana akan pergi. Mungkin itu
kayak siklus kali ya Bu. Mungkin kita dapat barang dari bumi dan kita bakal selesai itu bakal pergi ke bumi lagi. Misalnya kayak makanan kita dapat dari sayur-sayuran atau dari sumber daya alam yang ada di bumi. Nah, setelah kita makan, itu pasti limbah-limbahnya akan balik lagi ke bumi dan materi-materi organiknya juga bakal diserap lagi sama organisme-organisme yang ada di bumi gitu. Jadi bakal jadi siklus gitu menurut saya, Bu. Jadi sebenarnya kamu tadi yang siklus di sana ada siklus apa saja ya? Yang tadi kamu jelaskan itu ada proses mengenai makanan, ada siklus apa saja di sana? Mungkin materi-materi organiknya ya, materi organik. Ya. Oh, siklus nitrogen gitu kali ya, Bu. Nitrogen, oke, dari protein, karbon, sulfur sama fosfor. Fosfor, sulfur dan fosfor. Ya, oke. Nah, udah itu aja. Kamu tunjuk siapa? Coba. Kania, tunjuk siapa? Oh, biasa saja. Siapa aja lah yang, jangan yang sudah bicara. Anissa Baskara nggak boleh dipilih lagi, Alvina nggak boleh. Saya punya catatan soalnya. Siapa coba? Karima, Bu. Siapa? Karima. Oke, Karima. Halo, Karima. Halo, Ibu. Jangan ngantuk. Enggak, Bu. Saya kasih pertanyaan yang sulit aja deh buat kamu. Nih, bagaimana sebagai makhluk, sebagai manusia berhubungan dengan bumi dan makhluk hidup lain? Bagaimana Anda lebih ke ini sendirilah, Karima, coba. Oke, kalau menurut aku tuh jadi ya kan bumi itu banyak elemennya. Nah, ada kalau dari makhluk hidupnya tuh ya ada tanaman, ada hewan dan ya termasuk kita. Nah, kita tuh saling berhubungan di mana kita misalnya mendapatkan manfaat dari hewan dan tumbuhan, misal dari obat-obatan, dari makanan, dan tumbuhan juga menyediakan udara segar dan bisa menyediakan air bersih juga. Dan kalau hewan juga misalnya bisa kita dapatkan susu dari sapi, terus bisa dapatkan daging dari hewan ternak dan ikan, dan pokoknya kita tuh bisa mendapatkan banyak manfaat dari alam. Nah, kalau manusia juga sebenarnya kita berpotensi untuk bisa memperbaiki misalnya kan kita tuh menciptakan banyak sistem yang bukan alami untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, cuman kita juga bisa sekaligus menciptakan suatu perbaikan agar apa yang kita buat sebelumnya itu tidak merusak alam gitu sih, Bu. Jadi kalau hubungannya tuh harusnya bisa saling menguntungkan begitu. Cuman sekarang manusia tuh ya lebih condong ke merusak alam sih, Bu. Jadi supaya kita tidak merugikan makhluk hidup lain, gimana caranya ya? Ini Bu tadi. Gimana caranya? Contohnya ya kita memanfaatkan secukupnya. Jadi kan kalau yang di pertemuan sebelumnya itu kalau di negara maju gitu, mereka tuh lebih banyak konsumsinya, lebih banyak keinginannya daripada memenuhi kebutuhannya. Nah, itu menurutku itu salah satu upaya supaya kita tuh bisa menjaga lingkungan sih. Jadi jangan bersikap konsumtif begitu. Terus limbah-limbah yang diproduksi itu dikelola kembali jadi tidak merusak alam. Dan ya mungkin itu contoh dari aku sih, Bu. Oke.
Oke, bagus. Karima, nunjuk siapa coba? Oke, sebentar aku lihat partisipannya Coba dulu. lihatnya. Lihat partisipannya dulu. Abiu deh, Bu. Abiu ya? Iya. Silakan, Abiu. Pertanyaannya. Nah, ini mungkin saya bertanyanya lebih saya modifikasi aja ya. Halo Abiu, udah dengar nggak suara saya? Halo? Iya, dengar Bu. Oke. Nah, ini saya modify dari yang pertanyaan pertama. Menurut atau apa yang telah Abiu lakukan supaya kehidupan di bumi ini bisa bertahan atau sustain? Apa yang telah Anda lakukan atau Abiu lakukan supaya kehidupan di bumi ini bertahan atau sustain? Mungkin kalau yang sudah saya lakukan sebagai mahasiswa ini ya Bu, mungkin ya, betul. Kayak cuman hal-hal mulai dari hal yang kecil aja sih Bu, kayak misalnya boleh. hemat energi, terus enggak hemat energi, terus hemat enggak, energinya bagaimana ya? Coba hemat energi yang Abiu lakukan apa? Ayo. Oh ya, misalnya semacam kayak kalau misalnya enggak lagi di kosan, matiin lampu, terus gunakan air secukupnya gituan sih Bu paling kalau itu. Nah, hemat sumber daya juga. Nah terus paling berkaitan sama ini ya Bu, sama tugas yang kemarin. Nah mungkin ikut dalam apa namanya meningkatkan awareness kita dan juga masyarakat itu tentang, kalau yang kemarin itu berarti tentang pentingnya pohon gitu kan Bu. Nah, karena itu juga kan dapat mendukung kehidupan di bumi juga Bu. Mungkin kayak gitu Bu kalau dari saya untuk membantu kehidupan di bumi. Kamu ikutan atau baru akan atau sudah pernah berpartisipasi? Ya, sudah pernah Bu, yang dari yang tugas kemarin tuh Bu, yang tentang iya Pohon kemarin Indonesia. ya. Iya, yang Oke, bikin bagus. poster itu ya Bu. Ya betul. Sudah kemana-mana, udah inilah ikut. Oke, terima kasih. Kamu tunjuk satu orang, siapa? Abiyut, silakan tunjuk satu orang. Mungkin Eri, Bu Eri Santi. Eri, coba Eri. Halo Eri. Ya Ibu. Ya, siap ditanya saya. Saya ingin tanya kamu apakah environmental worldview Anda? Coba. Tadi yang ini Bu, yang wisdom itu. Wisdom, coba buktikan bahwa kamu sudah bukan wisdom, coba bentar ya betul. Buktikan bahwa benar ya, biar gampang ini ya. Saya bantu dengan jadi buktikan bahwa kamu udah memang worldview-nya seperti itu, apa coba? Yang ada prinsip dasarnya aja lah, pakai prinsip dasar. Mana ini? Ini, sorry. Literasi. Kok nggak ada yang ini? Coba prinsip dasar apa saja yang kamu yakini, atau malah sudah kamu lakukan? Misalnya bentar ya. Nah, ini prinsip dasarnya apa saja? Supaya kamu dikategorikan sebagai yang penganut environmental wisdom worldview. Prinsip dasar yang kamu yakini atau yang sudah dilakukan. Mungkin kalau saya yang ini Bu, yang semua organisme memiliki hak untuk hidup. Kenapa kamu yakin itu mempunyai hak untuk hidup? Cockroach, kecoa, nyamuk juga berhak hidup. Atau gimana? Iya Ibu, kayak apa ya? Bentar Ibu. Jadi kalau digigit biarin aja kita ya. Gimana sih? Nggak apa-apa kalau kamu yakin nggak masalah. Memang kita nggak, kalau misalnya kita membasmi nyamuk, apakah memang mati semua kan nggak juga kan?
selalu hadir lagi dan hadir lagi kan. Berarti artinya kita mengizinkan beberapa nyamuk itu kita hidup kan. Coba kamu apa yang jadi oke tadi lebih dijelaskan aja coba. Mungkin kayak berdampingan gitu aja kali Ibu. Jadi di mereka tuh punya punya hak untuk hidup. Jadi kayak kita tuh berdampingan gitu hidup sama hewan sama tuh tanaman juga gitu. Gitu Kalau sih. berdampingan itu apa maksudnya di sebelah kita ada itu atau gimana lebih jelasnya? Kayak apa ya kan kita tuh sebagai makhluk hidup tuh kan kayak apa ya kayak tanaman tuh kita tuh ngambil manfaat juga gitu dari tanamannya gitu Ibu. Jadi kayak gitu apa? Kalau ngambil manfaat mah jahat, jahat. Kalau berdampingan artinya kita next to head to head atau gimana nih berdampingan? Hidup membiarkan hidup lah intinya itu kan itu ya. Iya Ibu. Oke, terus lebih elaborasi dong, coba. Bentar Ibu. Ya, silakan. Intinya apa? Coba memang memiliki hak untuk hidup ya semua makhluk itu. Jadi apa kalau kita mau ngambil sesuatu itu harus apa? Coba ngambil misalkan kita punya hutan lah kita dikasih konsesi hutan. Tapi kalau kita tahu bahwa semua makhluk hidup misalkan semua organisme memiliki hak untuk hidup. Jadi gimana nih kamu misalkan sebagai pengusaha hutan yang mau akan membuat menjadi monokultur. Jadi kamu gimana nih caranya? Nah, itu. Jadi gimana Eri? Atau yang lebih sederhana? Yang lebih sederhana atau yang apa coba? Mungkin kalau yang hutan itu misalnya kayak nebangnya jangan harus kayak tebang pilih gitu mungkin Ibu. Kenapa harus tebang pilih ya? Soalnya kalau misalnya kita tebangnya nggak tebang pilih berarti kita tuh mengeksploitasi si hutan itu gitu Ibu. Maksudnya apa? Kalau tebang pilih itu artinya apa ya? Jadi kita nebang pohonnya tuh enggak ya dipilih gimana? Tidak dihabiskan jadi, semua. Iya. Tapi ada yang disisakan. Iya. Itu. Iya. Oke lah. Ya, yang berikutnya apa coba kamu? Prinsip dasar di sini yang apa kamu yakin nih? Benar? Aku yakin bahwa misalnya apa? Yang sumber daya atau modal alam terbatas. Ya. Kamu yakin kenapa? Udah merasa terbatas sekarang? Kalau merasa sih belum. Belum. Mungkin apa coba dicontohkan aja emang makanya ini. Contohnya tadi yang apa bahan bakar fosil itu. Udah hampir habis itu. Iya. Jadi gimana? Jadi kita kayak ya tidak mengeksploitasi si sumber daya alam itu Ibu. Soalnya apalagi sekarang kan manusia tuh udah kayak populasinya udah banyak banget kan. Berarti jadi ya apa ya harus kayak seimbang gitu aja. Kita nggak boleh eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Gitu. Kalau contohnya tidak bahan bakar fosil, apa coba yang lain deh. Sebenarnya yang lain lebih banyak, yang sumber mineral itu banyak. Yang tidak renewable ya. Bahan mineral itu kayak kalau nggak salah yang kita bahas itu ada yang dikategorikan sebagai tidak renewable karena memang prosesnya ya yang lama itu kan proses pembentukannya. Tapi sebenarnya kalau menurut kamu bahan bakar fosil itu lebihnya apa sih dibandingkan bahan bakar misalnya
energi surya atau energi air, bedanya apa sih kelebihannya dari minyak tanah ya, minyak tanah atau bensin, apa sih kelebihannya sebenarnya dibandingkan energi-energi dari sumber daya lain? Apa ya, ada lebihnya nggak, sehingga yang sedikit harus kita hemat-hemat gitu, apa ya, ada lebihnya nggak? Oke Bu, bentar. Soalnya kalau misalnya udah habis, biarin aja, kan ada bahan lain gitu ya. Misalnya seperti itu. Bahan-bahan yang lain. Bisa yang lain kan banyak. Tapi mengapa belum? Kita masih, ya intinya itu kita masih belum, walaupun memang suatu saat mungkin ya kalau udah habis bis ya memang kita harus menggunakan energi-energi yang lain ya, alternatif energi. Mengapa ya menurut Eri? Mungkin di pengolahannya Ibu. Pengolahannya kenapa? Mudah. Mudah sih kalau dikategorikan mudah enggak. Tapi secara teknologi mungkin kita sudah paham, sudah tahu ya mungkin ya. Kalau kata saya seperti itu, intinya itu. Sedangkan yang lain mungkin kita sudah tahu, tapi ya udah tahu yang udah ini. Dan kemudian apa lagi, mungkin apa coba pengelolaannya, terus apa lagi ya? Ada teman yang lain mau membantu nggak, membantu Eri? Silakan kalau ada yang membantu biar tidak stuck di sini ya. Ada yang mau membantu nggak? Ada yang bisa bantu? Supaya dia ini kita lanjut bisa ke pertanyaan berikutnya. Ada yang bisa bantu nggak? Kelasnya diam-diam aja. Eri, tentang siapa? Ada yang bantu? Tentang ini ya Bu tadi ya. Halo. Iya, mengapa misalkan kata Eri, Eri tadi bilang katanya kita harus hemat energi. Dia mencontohkan bahan bakarnya dari minyak bumi ya, fossil fuel. Nah, kalau kata saya emang kelebihannya fossil fuel dengan energi yang lain apa sih? Nah, bisa ada yang membantu nggak? Sehingga kita tidak kayaknya, ya coba menurutmu apa? Ini siapa ya namanya? Saya siapa namanya? Saya. Siapa namanya? Siapa ulangi punten? Ya? Kurang keras. Coba siapa namamu? Junius Bu. Oh Junius, silakan. Halo. Jadi kamu udah ya. Silakan, menurutmu apa? Oke, sebenarnya untuk kelebihannya ini nggak aspek biologi banget sih Bu. Jadi ini pernah saya pernah diceritain sama teman saya yang dari jurusan mesin tuh, kenapa kita sekarang masih dominannya pakai fosil. Nah itu tuh karena revolusi dari industri Bu yang berjalan sudah kalau nggak salah tuh 80 tahun, kita tuh udah adaptif banget mesinnya terhadap bahan bakar fosil. Kalau misalnya kita pakai amount yang sama, itu tuh akan sangat efektif kalau misalnya kita pakai bahan bakar fosil. Itu kenapa misalnya kemarin ada isu wacana misalnya kita kenapa nggak berganti ke let's say kendaraan listrik atau segala macamnya. Pertama itu karena infrastrukturnya mahal, kedua adalah mesin kita belum adaptif untuk menggunakan itu Bu, sehingga dengan jumlah uang yang sama energi kerja yang dihasilkan itu lebih sedikit Bu. Itu sih Bu kalau dari pandangan sebenarnya di mesin itu sendiri gitu, kenapa kita pakai bahan bakar itu. Ya karena kita udah beberapa abad kita menggunakan bahan bakar fuel biofuel lagi, apa fosil itu. Jadi memang kita sudah kayak udah adaptif dengan seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti kata Judil tadi diganti ya memang mungkin perangkat-perangkat yang lain juga harus berubah aja secara bertahap nih. Itu terima kasih sudah membantu Junius ya. Berikutnya, Junius menunjuk siapa? Saya anggap sudah menjawab pertanyaan. Jadi silakan kamu nunjuk satu orang berikutnya. Ayo, kamu udah nunjuk siapa?
Mungkin Nurul Ijat, Ibu. Nurul Ijat. Udah, halo Nurul. Halo Bu. Halo, ya Nurul. Oh, kamu termasuk worldview apa? Saya Wisdom. Oke. Kamu yakin banget dengan konsep dasar yang mana yang untuk ini? Misalnya apa? Tadi kan udah disebutkan beberapa. 2 saja deh, jangan 3, 2 saja. Supaya saya berlanjut ke berikutnya. Apa coba? Yang pertama saya yang sumber daya atau modal alam terbatas dan batasan potensi ekonomi. Ya, oke. Coba lebih dijelaskan mengapa kamu yakin banget atau dan kamu misalkan sudah pernah lakukan, sudah melihat apa? Jadi seperti yang udah dipelajari di ekologi juga ada kan carrying capacity Bu. Jadi ya. Jadi seperti itu Bu kurang lebih. Terus juga yang kedua, semua organisme memiliki hak untuk hidup. Memiliki hak untuk hidup. Ya. Iya Bu. Jadi tidak kiri kalau suatu saat nanti kita bisa mati dan keberadaan kita di bumi bakal digantikan oleh individu berikutnya, dan sebagai individu sebelumnya kita berperan untuk menyediakan atau bermanfaat untuk menyediakan si relung yang akan kita tinggalkan ini digantikan oleh organisme lain Bu. Oke, jadi sorry. Jadi intinya apa Nuh? Intinya apa? Ya, jadi kita merupakan part of the ini sebagian dari lingkungan kan ya. Jadi suatu saat kita akan mati tadi. Ya, Bu, dan kita meninggalkan relung meninggalkan relung yang akan berguna untuk makhluk yang lain. Iya Bu, berikutnya kan yang menggantikan. Ya, yang digantikan. Ekosistem itu ya secara falsafahnya ya. Jadi emang, tapi yang disebut relung sama kamu apa nih? Lebih spesifiknya apa ya? Lebih ke ketersediaan sumber daya, Bu. Oke, ketersediaan sumber daya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti ada diskusi yang berikutnya. Jadi sekarang tadi udah ada 13 orang yang sudah menjawab. Jadi tinggal, wah masih banyak nih yang belum kebagian. Oke, bentar kita lanjutkan. Worldview. Pendidikan tadi udah ya, ignorance, belajar learning tadi udah. Ini diskusi 1 sudah. Lama banget. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa yang disebut pendidikan itu tidak yang formal saja, maksudnya yang ada masuk SD, SMP dan seterusnya, tapi bisa yang non formal ya. Dan ini untuk sebagai lebih aware terhadap lingkungan itu kita memang diperlukan pengalaman personal berinteraksi dengan alam. Jadi pengalaman personal itu artinya bisa macam-macam kan ya, tiap orang itu beda-beda ya. Jadi yang yang expose terhadap environment-nya beda-beda. Jadi ini yang makin banyak dia berpengalaman dengan berinteraksi dengan alam, biasanya awareness-nya itu makin tinggi. Nah, yang pengalaman ini penting untuk belajar dari alam, ya. Belajar dari alam. Kemudian apalagi anak biologi ya, anak biologi tentu saja ini udah paham lah. Belajar dari alam, menumbuhkan rasa kagum, menyadari kekuatan alam, serta menyadari peran manusia sebagai komponen dari alam. Ini anak biologi, mahasiswa biologi mestinya sudah paham ya. Oke, kemudian ini beberapa yang bagaimana supaya kita bisa menciptakan kehidupan yang berkelanjutan nih. Dengan cara diantaranya tadi sudah disebutkan belajar dari alam, dan ini kita harus lebih literate atau lebih paham ya mengenai bagaimana suatu alam itu atau bekerja. Nah, ini diharapkan nih kita bisa hidup lebih sederhana dan tidak merusak alam. Yang dikategorikan lebih sederhana itu mungkin tiap orang bervariasi, tapi intinya jangan merusak lingkungan lah kalau kata saya sih.
Nah, ini mungkin menjadi yang bisa dilakukan adalah selain yang tadi disebutkan adalah menjadi warga negara yang aktif dalam aktivitas lingkungan. Nah, ini ada berbagai perbandingan nih antara yang unsustainable dan sustainable. Berbagai cara ya yang bisa dilakukan. Nah, ini misalkan fossil fuels ya, tapi ini disarankannya supaya sustainable kita bisa menggunakan direct and indirect solar energy, misalnya asalnya yang energy waste menggunakan ini, dan seterusnya. Ini ada beberapa yang bisa dilakukan, dan mungkin kalian saya kira sudah melakukan, walaupun tadi katanya masih dalam tahap itu, tapi real suatu saat menjadi besar ya. Dan kalau dilakukan oleh banyak orang mungkin akan berdampak yang sangat banyak ya, sangat besar. Nah, ini beberapa ini sudah kita pelajari pada pada bahan sebelumnya ya. Jadi ini beberapa cara yang supaya kita bisa bumi itu tetap sustain. Kemudian berikutnya adalah sedikit lagi sih, bentar ya, ini udah bentar. Oh, literacy sudah, bentar, sorry. Ini satu lagi, ini yang terakhir nih. Slide yang terakhir. Nah, ini aduh kok jadi diskusi dulu. Nah, ini sebenarnya lebih spesifik dari yang tadi ya. Kalau ini lebih bagaimana kita menggunakan atau mulai dari food atau makanan, kemudian transportasi, bagaimana energi yang kita gunakan, dan sumber-sumber daya. Ini beberapa saran-saran saja sih. Mungkin misalkan makanan, reduce, mengurangi makan consumption. Saya kira mungkin itu untuk orang-orang yang di negara yang sudah sangat maju ya. Kalau di kita mungkin makan daging aja nggak tiap hari atau nggak tiap minggu ya. Jadi mungkin ini lebih ke untuk orang-orang yang sudah kelebihan memakan bahan makan berupa daging ya. Nah, kemudian disarankan buy or grow organic food and buy locally grown. Jadi locally ya. Jadi tidak mengimpor sebaiknya. Buy locally grown food. Kemudian kalau untuk penggunaan energi, nah ini kita misalkan jangan biarkan banyak kebocoran air dan lain-lainnya, supaya air itu memang sesuai dengan ininya ya. Kalau misalkan kalau bocor itu kan berarti banyak yang terbuang ya. Intinya itu. Demikian juga untuk listrik, insulate your house, plug air leaks, dan seterusnya. Kemudian use energy efficient. Ini oke ya, ini udah. Kemudian yang bisa kita lakukan misalnya dengan transportasi, reduce car or dengan berjalan kaki dan seterusnya, ini kalian sudah paham ya. Kemudian nah resource use, penggunaan sumber daya. Di sekarang itu ada yang nambah, biasanya kan reduce, reuse, and recycle. Yang tambahannya sekarang refuse ya. Kita bisa menolak, misalnya kita tidak menggunakan bahan bisa recycle misalnya ya. Kemudian compose and share, itu ada compose and share, di tambahan yang dari R3R itu ya. Kemudian harus use renewable energy resources whenever possible ya, kalau memungkinkan. Ini berbagai usulan dan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang diskusi yang kedua, ini yang waktu tidak banyak, ini baru 13 orang, jadi saya mungkin menggunakan caranya. Mungkin sekarang silakan saja ya, jadi ini pertanyaan saya, jangan cepat-cepat. Setelah melalui 1 semester pemulihan pengetahuan lingkungan, bagian pandangan Anda tentang, nah ini, hal apa, bentar ya, saya perbesar dulu. Hal apa yang secara personal dan nyata bisa Anda lakukan mulai saat ini untuk mendukung keberlanjutan bumi dan kehidupan di atasnya, termasuk kehidupan manusia. Hal apa saja yang bisa dilakukan oleh kalian, tapi ini yang realistik ya, jangan terlalu ini yang bisa Anda lakukan nyata maksudnya ya. Ini saya caranya mungkin
saya buka untuk ini aja, kalau satu-satu terlalu lama, jadi mungkin Anda tulis saja di dalam discussion, saya sudah siapkan kolomnya di EduNext ya. Jadi semuanya mengisi, ya semuanya mengisi berarti 30 sekian orang, 37 sekian orang. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, saya akan tanya beberapa orang saja, mungkin tadi sudah ada 13, nanti mungkin yang sisanya dari 37 ya, 37. Yang mudah-mudahan bisa ini paling tidak kurang waktu saya kira. Jadi silakan Anda mengisi, ini tidak usah terlalu banyak ya. Ini jangan sampai 500 kata, 100 itu paling banyak ya, silakan mungkin ya. Bisa di kolom discussion, bentar ya. Kolom discussion. Bentar. Ya stop share dulu. Di discussion ya bisa tuh. Discussion silakan ya. Bentar. Michaels. Cukup jelas kan ininya ya, silakan. Saya beri waktu mungkin 10 menit saja ya, 10 menit sampai jam 8 lebih atau 15 menit. Wah, habis waktunya. 10 menit saja ya, jadi sampai jam 8 lewat 35 ya silakan, tidak usah terlalu panjang-panjang. Mengisi langsung di kolom discussion. Namanya. Silakan kalau mengisinya itu ya. Iza, silakan kamu nunjuk. Nurul Iza. Halo Nurul Iza. Halo Nurul. Halo, Ibu. Hadir, kamu Bu. nunjuk satu orang ya, nunjuk satu orang yang belum saya tanyakan tadi, sudah ada 13 orang termasuk kamu, sekarang kamu nunjuk yang belum. Coba. Adel, Bu. Siapa? Adelia, Bu. Adelia silakan. Iya, Ibu. Bisa dilihat ya, silakan Adelia. Mungkin ini sih tadi saya nulisnya ya, karena kan lingkungan itu bisa memberi banyak manfaat bagi kehidupan. Jadi kita juga sebagai
manusia harus memberi manfaat bagi lingkungan. Nah, mungkin hal yang simpel tapi yang sulit kita lakukan itu komitmen ya Bu, dan menjaga komitmen itu sendiri. Nah, jadi mungkin yang dapat saya lakukan, hal yang mendasar itu membuat komitmennya dulu gitu terkait tindakan-tindakan yang memberi solusi berkaitan dengan permasalahan lingkungan gitu. Nah, karena sebenarnya tuh kita tahu tindakan apa aja yang bisa berdampak baik bagi lingkungan gitu, tapi kita tuh sering acuh gitu, jadi harus punya komitmen dulu untuk memperbaiki masalah itu. Misalnya dalam penggunaan energi seperti air, sebisa mungkin kita memanfaatkannya dengan seminimal mungkin gitu, atau melalui tindakan-tindakan kecil seperti penggunaan barang yang lebih ramah lingkungan, karena terkadang saya juga suka lupa sama pemanfaatan barang yang lebih ramah lingkungan gitu, seperti penggunaan tote bag atau tas belanja gitu. Jadi ya paling untuk saya pribadi harus bisa mempertahankan komitmen untuk setidaknya bisa mengurangi masalah lingkungan itu gitu Bu. Oke, makasih Adelia. Tunjuk siapa satu orang yang belum nih tadi ya, yang saya tanyakan. Adelia pilih. IC mungkin Bu. IC, coba IC silakan. Apa IC? Apa yang kamu bisa lakukan? Untuk yang saya tulis sendiri, saya bisa mencoba untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk menghemat bahan bakar fosil. Lalu saya juga sudah mulai menerapkan untuk membawa reusable tote bag supaya mengurangi penggunaan plastik. Dan sama seperti Adelia, sebelumnya saya juga mengatakan bahwa saya akan mulai mengurangi penggunaan air. Air? Wah, nggak mandi. Enggak, Ibu, maksudnya lebih berhemat aja. Oke, sip, makasih. Kamu nunjuk siapa IC? Hasna aja ya, Hasna, coba Hasna. Hasna, coba Hasna. Halo Hasna. Iya Bu, halo Bu. Coba, kamu apa coba Hasna? Apa yang dilakukan dan sudah dilakukan, akan lakukan dan semua. Kalau saya sih Bu, mungkin saya melihatnya lebih ke aspek ini sih Bu, jejak karbon saya sebagai individu gitu. Kan saya kalau pandemi ini mungkin bepergian pakai kendaraan bermotor agak jarang, tapi kalau misalkan saya tuh masih sering mengonsumsi barang kan dan juga makanan dan segala macam, dan sebenarnya hal itu tuh udah banyak juga digaungkan ya oleh aktivis lingkungan gitu, kayak apa yang kamu konsumsi itu sebenarnya berpengaruh terhadap kumulatifnya skala besar gitu, karena kalau kamu mengonsumsi sesuatu yang sebenarnya produksinya tidak environmentally friendly, berarti kamu turut berpartisipasi dalam melanggengkan industri itu gitu Bu. Jadi pengen mengurangi konsumsi dari industri yang tidak ramah lingkungan gitu, sepertinya misalnya kayak produksi daging sapi kan Bu sangat tidak ramah lingkungannya, jadi kayak emisi gasnya juga sangat-sangat besar, dan mungkin juga industri susu. Jadi mungkin saya akan memperbaiki pola makan pribadi saya supaya saya bisa menghilangkan elemen makanan yang enggak ramah lingkungan dalam pembuatannya gitu Bu. Oke, bagus. Tunjuk siapa? Hasna, yang lain. Tunjuk teman. Yang belum ya Bu? Ya, yang belum. Calvin Bu. Siapa? Calvin, silakan. Halo Bu. Kalau saya sih, yang bisa saya lakuin buat mendukung keberlanjutan hidup bumi, pakai ini Bu, pakai botol minum yang bisa diisi ulang, nggak pakai botol plastik yang gitu kan. Soalnya kan plastik itu bisa mencemari lingkungan kayak parah banget gitu Bu, terutama kayak di laut kan kita udah lihat buktinya kayak penyu meninggal mati, pasti meninggal buka, ya. Pasti buka si perutnya isinya sampah plastik gitu. Terus ya, betul. Buat di tanah juga ngerusak tanahnya Bu, soalnya kan plastik tuh susah diuraikan oleh mikroorganisme gitu. Jadi kalau kita pakai botol minum yang dapat diisi ulang tuh, seenggaknya kita ngurangin penggunaan sampah plastik itu. Jadi
sampah plastiknya bisa dikurangi gitu, supaya nggak ngerusak Iya. lingkungan banget. Gitu. Baik, bagus ya. Calvin menunjuk siapa nih? Setelah Calvin menunjuk siapa? Menunjuk Timothy aja, Bu. Timothy, coba Timothy, silakan. Kalau saya sih yang saya tulis juga mirip-mirip, Bu. Jadi mengurangi penggunaan plastik kayak botol air mineral kemasan, terus udah gitu membawa tas belanjaan kalau misalnya emang pergi ke supermarket atau kemana untuk biar mengurangi penggunaan plastik. Terus membiasakan kalau di rumah membuang sampah itu dibedakan per jenisnya, Bu. Jadi biar memudahkan dalam proses daur ulang, sama menanam banyak mulai menanam pohon di sekitar rumah biar orang-orang juga Wah, hebat. makin sadar kalau ya pohon itu penting ya. juga. Oke, bagus ya. Timothy nunjuk siapa sekarang? Mita boleh deh, Bu. Siapa? Mita. Mita itu apa namanya lengkapnya sih? Oh, nama lengkapnya siapa? Mita Saya, Bu. Oh, siapa ya? Bentar saya nggak lihat. Coba siapa? Mana tadi? Saya Mita Azahra Putri. Oke, oh Mita Azahra, silakan coba Mita. Berdasarkan tadi yang saya tulis, mungkin yang dapat saya lakukan bisa dengan memulai menerapkan gaya hidup sustainable. Salah satu contohnya itu bisa dari mengurangi pemakaian produk sekali pakai. Seperti yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama teman yang lain, seperti mengurangi penggunaan kantong belanja yang plastik, terus bisa membawa botol minum sendiri dan tidak menggunakan sedotan plastik yang seperti itu. Kalau mulai dari rumah bisa dilakukan juga dengan mengurangi penggunaan listrik agar tidak memakan banyak energi listrik. Terus juga mungkin bisa dilakukan dengan seperti yang sudah dilakukan seperti tugas yang kemarin, seperti menyebarkan banyak informasi kepada banyak orang agar mereka semua juga bisa lebih aware terhadap isu-isu lingkungan yang sudah banyak terjadi di sini, Bu. Oke, bagus. Nunjuk siapa? Mita. Bentar, Bu. Rio Tari mungkin, Bu. Oh iya, Utari ya. Rio Tari, silakan. Halo Bu, apakah kedengaran suaranya? Suara ya, kedengaran ya. Kalau dari aku sendiri yang aku tulis itu cara kita dapat mendukung keberlanjutan bumi itu dengan menggunakan paperless note taking atau mencatat kertas. Jadi produksi kertas tuh sebenarnya beberapa tuh ngambil menebang atau mengurangi jumlah pohon gitu kan. Jadi mungkin kayak kalau misalnya di saat pandemi itu banyak sekarang tuh nggak terlalu banyak menggunakan kertas. Jadi mungkin untuk selanjutnya bisa ditingkatkan juga penggunaan kertas untuk misalnya mencatat atau mungkin laprok juga bisa sih, Bu. Mungkin itu dari aku. Kamu nunjuk siapa sekarang? Lihat, Utari menunjuk siapa? Dari paperless ya. Siapa? Masih banyak yang belum nih. Wardah, Bu. Wardah, oke silakan Wardah. Wardah. Iya, Bu. Kalau dari saya pribadi, tadi yang saya tulis itu mungkin saya bisa mulai untuk memilah sampah organik dan non-organik. Terus juga dari sampah organik itu bisa diolah lagi menjadi kompos supaya mengurangi limbahnya juga. Kemudian mulai untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Jadi saya mungkin bisa lebih menggunakan transportasi umum. Setelah itu menghemat penggunaan listrik. Mungkin itu saja. Oke, bagus. Nunjuk siapa? Wardah.
Nida. Masih banyak. Siapa? Nida. Nida ya. Nida. Iya Bu. Ya silakan Nida. Kalau dari saya sendiri sebenarnya selama keberjalanan mata kuliah pengetahuan lingkungan ini lebih mengedukasi diri sendiri juga sih. Jadi kayak lebih banyak baca-baca tentang lingkungan dan sebenarnya cara atau langkah kecil buat mengurangi aktivitas yang dapat berdampak negatif ke bumi gitu. Nah, terus mulai kayak mengurangi pembuangan sampah plastik itu, soalnya biasanya sampah plastik kan biasanya langsung dibuang gitu. Nah, biasanya sekarang kayak sama keluarga dipilah-pilah terus kayak dibikin barang-barang gitu menjadi yang lebih bermanfaat dari sampah plastik itu. Nah, terus mungkin kalau misalnya keluar itu lebih sering pakai tumbler, jadi nggak usah beli air kemasan. Mineral, ya. Ya. Terus masih ada lagi, silakan. Yang terakhir ini mengurangi penggunaan fast fashion, soalnya kan itu berdampak juga ya buat ke mikroplastik gitu. Oke. Nida, nunjuk siapa Nida? Berikutnya. Baru 21 orang nih. Faris mungkin. Fariz ya, silakan Fariz. 22. Kalau di saya mungkin yang semua yang saya tulis itu Bu, diantaranya menghemat penggunaan air, terus menghemat pengeluaran gas fosil, diantaranya dengan memilih kendaraan umum, enggak mana-mana tuh pakai sepeda aja Bu. Terus sepeda ya. Di samping pengelolaan sampah itu, jadi selain tidak membuang di sembarang tempat, itu sampahnya itu ada yang disortir buat diserahkan ke pihak daur ulang. Nanti lingkungan jadi lebih aman dari sampah dan juga meningkatkan pendapatan dari penjualan produk hasil daur ulang juga dapat gitu Bu. Oke. Faris, udah apa? Itu saja Bu. Ya, terus. Udah atau masih? Udah, Faris. Satu lagi Bu, lupa tapi ya. Terus jangan satu lagi Bu, harus sampai puas. Iya. Melakukan penjakan ke masyarakat, jadi kayak yang tugas kemarin itu jadi bisa dipakai infografis, poster untuk dikomunikasikan ke masyarakat untuk diajak untuk bekerja sama untuk menjaga lingkungan. Oke. Faris sudah. Faris nunjuk siapa? Aulia Osman dah Bu. Osman belum. Silakan. Halo Osman. Ya Bu. Nggak ada Bu. Oh ada. Aulia Osman, silakan. Ya, salah satu kegiatan yang udah dilakukan di rumah adalah memisahkan sampah organik yang dipakai buat kompos, buat tanaman di rumah, sama memakai ulang botol kaca, plastik yang bisa jadi wadah tempat, sama makai kantong kain yang bisa buat belanja dipakai berkali-kali, mengurangi kantong plastik. Sama kalau ke warung atau minimarket, jalan kaki atau naik sepeda. Sama kalau ada ke lokasi jauh pakai kendaraan bermotor, kecepatannya tidak ngebut-ngebut karena boros bensin. Jadi digas pelan-pelan biar bensinnya hemat. Udah Bu. Wah, nggak ngebut ya. Udah? Sudah. Oke, Aulia suruh silakan nunjuk siapa ya? Halo Aulia. Iya. Kamu nunjuk siapa sekarang? Kadek udah belum? Kadek belum. Ya silakan Kadek. Kalau dari saya
mungkin udah disebutin sama teman-teman yang lain. Jadi prinsipnya dari keberlanjutan bumi dan kehidupan di atasnya itu kan menggunakan modal alam sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Terus hal-hal personal dan konkret yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama menggunakan energi berupa listrik, air, dan energi lainnya itu seperlunya. Contohnya itu misalnya menggunakan perangkat listrik seperti wifi, komputer, dan lain sebagainya itu ketika pada saat dibutuhkan aja. Terus yang kedua memanfaatkan limbah atau waste menjadi produk yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan keberlanjutan. Contohnya itu berupa menggunakan makanan sisa sebagai pupuk alami atau kompos. Sekian. Udah. Ya. Ada tambahan lain? Kamu nunjuk siapa? Kadek, kamu nunjuk siapa ya? Masih banyak nih. Mary udah ya, Bu? Mary belum. Ya, Mary. Mary coba, silakan. Kalau yang tadi saya tulis itu, yang bisa saya lakukan ini sih Bu, mengurangi aktivitas yang menimbulkan banyak waste gitu, kayak yang mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalau misal, terutama kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar ya, itu terutama kalau tempat yang kita mau pergi itu dekat. Terus habis itu mengurangi ini sih Bu, pembelian makanan yang berlebih biar nggak menimbulkan food waste. Soalnya kadang kalau misal beli banyak terus di sini tersisa terus kan ya nimbulin food waste. Padahal di Indonesia sendiri itu food waste-nya banyak gitu, kayak jumlah food waste di Indonesia itu banyak, dan sebenarnya food yang nggak kemakan ini sebenarnya bisa membantu orang-orang yang miskin gitu, dan juga buat mengentaskan buat sesuai sama ini ya, sama tujuan SDG kita yang no hunger itu sebenarnya. Ya. Oke, ada tambahan lagi? Udah Bu. Nah, Mary nunjuk siapa? Yang belum banyak nih. Sherlyn belum. Regina. Lydia. Siapa? Regina. Silakan Regina. Iya Bu, jadi kalau saya untuk mendukung keberlanjutan bumi itu bisa dilakukan dengan hal sederhana, misalnya kayak mengurangi penggunaan plastik dan menggantikan dengan tas ketika berbelanja, terus hemat juga dalam penggunaan listrik, air ataupun energi, dan mengurangi perilaku konsumtif terutama dalam penggunaan sumber daya alam agar produk-produk yang ada di alam ini bisa tetap sustain gitu. Oke, kamu nunjuk siapa nih? Regina. Salma. Salma, iya, Salma belum. Ayo Salma. Ya Ibu, masih usaha yang itu ya Bu, menjaga bumi. Iya, ini masih sama aja, saya tanya semua orang. Sama kalau saya beda-beda antara satu dan yang lain, coba. Kalau saya sesederhana tidak buang sampah sembarangan, karena nanti sampah saya bisa masuk ke laut gitu Bu, mencemari lingkungan laut. Terus juga kalau makan sesuai porsinya supaya nggak buang-buang makanan, dan berusaha mengurangi pemakaian misalnya Gojek, Gokar dengan jalan kaki misalnya ke ITB gitu. Atau memakai kendaraan dari mana dulu ya rumahnya. Ya Bu. Mungkin kalau dari kamu cari iyalah. Silakan terus apa lagi? Apalagi ya Bu? Mungkin itu aja sih Bu yang bisa saya lakukan. Oke, sip. Salma nunjuk siapa nih? Ada Afifah, ada Ezra, belum? Afifah aja kalau gitu Bu. Siapa? Afifah. Iya Afifah. Ya silakan Afifah. Iya Bu, jadi yang bisa saya lakukan mungkin membuang sampah pada tempatnya biar nggak mencemari lingkungan, terus juga mengurangi penggunaan sampah plastik, kayak sampah plastik yang susah diurai gitu kan. Jadi dengan cara membawa tempat makan atau botol tumbler sendiri kalau mau keluar, terus juga menggunakan reusable bag kalau misalnya mau belanja ke pasar atau supermarket gitu. Kemudian bahan bakar fosil, jadi kalau bisa jalan kaki atau naik sepeda aja kalau misalnya mau kemana-mana. Kalau misalnya deket, terus kalau jauh mungkin bisa naik kendaraan umum. Terus juga menghemat energi listrik
dengan cara menggunakan air secukupnya dan juga misalnya mematikan lampu kalau misalnya nggak perlu. Mungkin itu aja, Bu. Oke. Oke, kamu pilih satu orang yang akan terakhir menjawab. Sherlyn aja lah, saya tunjuk aja sendiri ya. Sherlyn. Coba Sherlyn. Oh ya Bu, masih pertanyaan yang sama ya Bu? Iya. Tiap orang emang rada mirip, tapi sebenarnya ada beda-beda juga sih. Ada yang berbeda. Coba kamu apa? Sama nggak ada yang lain nggak? Oh, kalau saya itu ini sih Bu, mengurangi perilaku konsumtif. Jadi Ya, kayak bagus. tidak menggunakan barang-barang yang tidak saya perlukan gitu. Jadi kalau misalnya beli barang cuma yang kebutuhan-kebutuhan aja. Terus kalau misalkan dalam hal makanan sama fashion itu saya menerapkan sustainable food system dan sustainable fashion. Jadi kalau misalkan belanja baju misalkan thrift shopping. Terus kalau misalkan dalam hal makanan itu tahu porsi sendiri. Jadi tidak menyebabkan food waste. Habis itu kalau misalkan dalam hal berkendara dapat menggunakan transportasi umum. Terus hemat energi dan air juga sih. Jadi kalau misalkan keluar kamar gitu mati lampu. Sama tidak membuang-buang air gitu sih. Oke. Oh, waktu sudah hampir habis. Nah, jadi ini semua kan sudah mengisi kolom chat. Jadi mungkin untuk yang lainnya saya nilai ya, dan semua akan saya nilai lagi ya berdasarkan yang ditulis di chat itu mungkin. Itu saja mungkin untuk kuliah hari ini. Terima kasih dan ini kuliah terakhir. Jadi saya ucapkan apa ya? Mungkin saya mohon maaf apabila ketika menyampaikan perkuliahan ya kurang sempurna pastinya. Tapi intinya kan saya ingin kelas itu sebenarnya kelas itu yang tidak usah misalkan harus dikasih tahu daftar hadir dan lain sebenarnya itu idealnya, tapi saya enggak harus seperti itu kalau di ITB ya. Jadi mungkin nanti kehadiran tetap aja menjadi penting, cuma mungkin saya berusaha supaya minimum itu misalnya kalau 70% kan kalian sudah pasti udah mencapainya. Itu saja mungkin terima kasih ya sudah bertahan sampai berapa minggu perkuliahan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan semester depan mudah-mudahan ini yang perkuliahan mungkin masih ada yang daring, tapi yang kalau praktikum sudah mulai luring ya. Terima kasih dan sampai bertemu kapan-kapan saja ya mungkin di Ganesha. Itu saja mungkin silakan kalau ada kegiatan lain meninggalkan Zoom ini ya.